Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan mesin kompresor kulkas. Untuk kompresor ini adalah kompresor freezer 6 rak. Kerusakannya yaitu protek. Baik, saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu. Saya berikan sumber, perhatikan berapa arusnya. Arusnya menunjukkan kurang lebih di 15 ampere, kemudian overload protect. Jadi seperti ini kerusakannya untuk mesin kompresornya. Kemudian terdapat kepulan asap yang keluar pada pipa balik. Nah, jadi seperti ini kerusakannya. Saya akan lakukan pembelahan mesin kompresor ini. Saya akan lihat bagaimana kondisi kerusakannya, apakah masih bisa diperbaiki. Oke, langsung saja. Sebelum melakukan pembelahan, untuk takaran oli perlu kita lihat berapa takaran olinya nanti. Oke, saya kuras dulu olinya ya. Untuk tekstur dari olinya terlihat masih lumayan. Kemudian untuk takaran olinya kurang lebih sekitar 50 cc. Jadi tidak banyak olinya, cukup 50 cc. Oke, setelah saya lakukan pengetapan, saya akan lakukan proses penggerindaan terlebih dahulu. Baik, setelah saya lakukan proses penggerindaan, kita akan sama-sama lihat bagaimana kondisi kerusakan dari mesin kompresor ini. Mesin kompresor ini sudah saya lakukan penggerindaan keliling, tepatnya di bawah las-lasan pabrik. Oke, kita lihat bagaimana kondisi kerusakan dari mesin kompresor ini. Kita buka dulu kap bagian atas. Oke, seperti ini ya. Nampak bersih, tidak ada serpihan material serbuk gerinda. Untuk rotor kita pastikan berputar dengan lancar. Jadi kerusakannya bukan cekat, ngejim. Oke, selanjutnya saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu dengan melihat secara langsung kejadian. Kita akan tahu persis apa kerusakan sebenarnya. Untuk rotornya sudah pasti tadi tidak ada masalah, kondisinya lancar, bisa berputar. Lalu saya pasang tang ampere untuk melihat berapa arusnya. Oke, saya akan berikan sumber, perhatikan apa yang terjadi. Ya,
sempat berputar sesaat, kemudian mengeluarkan kepulan asap. Ya, seperti ini ya kerusakannya. Jadi saya cabut dulu. Kerusakannya tertuju pada kumparan pada motornya ini. Oke, saya akan lakukan pengecekan pada bagian kumparan. Jadi permasalahannya yaitu di kumparannya ternyata. Ada yang terbakar atau bagaimana? Saya akan cek lebih dalam. Sebelumnya saya lepas dulu soket CSR pada kumparannya ini. Saya akan keluarkan terlebih dahulu ya. Baik, untuk kumparannya sudah terlihat jelas. Nampak di bagian simpulnya ini putus, menandakan terjadi panas berlebih pada kumparannya. Untuk rotornya tidak ada masalah. Selanjutnya saya akan mencari di mana titik permasalahannya ini. Di bagian kumparannya ini sepertinya di bagian dalam ini adalah kumparan starting yang bermasalah. Namun sebelumnya saya lepaskan dulu pengikat simpul pada kumparannya ini supaya lebih mudah kita dalam mencari di mana letak permasalahannya. Untuk kumparannya ini runningnya nampak normal, tidak ada tanda-tanda. Namun dilihat dari kumparan startingnya ini terlihat ada permasalahannya. Oke, ini adalah kumparan starting di bagian dalam. Jumlahnya cukup sedikit. Saya akan cari di mana ya kerusakannya ini yang terdapat kepulan asap tadi. Biasanya ada tanda-tanda. Nampak di sini saya periksa tidak ada, saya temukan. Oke. Ada baiknya saya akan lakukan pengetesan saja supaya lebih jelas nanti di mana ya kira-kira masalahnya ini. Saya pasang dulu pin CSR-nya ini pada posisi semula. Oke, saya ganjal dulu supaya tidak jatuh. Nah, seperti ini. Jadi, saya akan melakukan pengetesan di mana kira-kira terjadi konslet. Oke, saya berikan sumber, perhatikan apakah ada terjadi konslet. Oh, ya,
Benar teman-teman. Jadi ternyata di bagian dalam ya ada percikan api tadi. Jadi kita sudah tahu kumparannya ini bermasalah memang. Oke. Selanjutnya saya akan keluarkan saja kumparannya ini untuk melakukan perbaikan pada kumparannya ini. Oke, kita siapkan kunci untuk membuka baut pada angker rotornya ini. Oke, dalam hal melakukan pelepasan statornya ini pada kumparannya ini, usahakan dilakukan secara hati-hati ya. Jangan sampai melukai kumparannya ini. Ada 4 baut yang harus kita lepas. Dan selanjutnya bisa kita keluarkan statornya ini. Nah, seperti ini. Wah, ya nampak jelas di bagian kumparan startingnya ini nampak hangus. Ini yang menyebabkan mesin kompresor tidak berfungsi. Untuk kerusakan seperti ini bisa dilakukan penggantian kumparan running maupun starting, bebas saja. Namun saya akan mengganti kumparan yang mengalami kerusakan saja, yaitu kumparan starting. Nah, ini. Jadi kumparan starting yang di sebelah kiri ini yang cukup parah yang akan saya lakukan pergantian. Nah, ini cukup parah ya kerusakannya, sudah tidak bisa dipisahkan ini karena sudah terbakar. Baik, teman-teman, ini sudah saya lakukan penggantian kumparan starting sebelah saja ya. Ini yang cukup parah saya anggap rusak. Jadi saya ganti kumparan yang baru, cukup 1 kutub saja. Sedangkan kutub yang sebelahnya saya anggap masih bagus. Untuk kumparan running saya tidak mengganti, saya anggap kondisinya juga masih bagus. Oke. Jadi saya ganti kumparan startingnya saja 1 kutub. Selanjutnya saya akan lakukan perakitan kembali pada bagian mesin kompresor ini. Untuk melakukan proses perakitan ini, kita lakukan secara hati-hati, tepat, dan posisinya jangan sampai salah. Oke, ini saya lakukan proses pengencangan baut. Pastikan posisinya ini betul-betul tepat. Rotor berputar dengan lancar. Oke, sudah dirasa yakin. Kita akan pasang pada kedudukannya. Untuk pin CSR jangan lupa sudah terpasang. Oke, saatnya saya akan lakukan pengetesan.
Untuk perputaran rotor pastikan terasa lancar, ringan. Sebelum melakukan pengetesan, tidak lupa kita berikan pelumas secukupnya sesuai takaran. Oke. Kemudian saya tutup untuk menghindari percikan oli apabila nanti berputar. Sistem pelumasannya ini akan menyembur ke segala arah. Oke, saya akan berikan sumber, perhatikan. Ya, rotor berputar, lihat. Sistem pelumasannya juga normal, nampak terlihat oli membasahi di seluruh area piston, area vital. Jadi seperti ini cara kerjanya. Oke, saya akan lakukan tes running terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini ya cara kerja mesin kompresor. Kita bisa lihat secara langsung. Dan saat ini kondisinya mantap ya. Oke, kita tes running terlebih dahulu. Baik, setelah dilakukan tes running, saatnya saya matikan. Jadi untuk perbaikan kumparan pada mesin kompresor ini sudah selesai. Selanjutnya setelah kita lakukan tes running, nanti saya akan lakukan penutupan dan dilakukan proses pengelasan keliling kembali. Oke, saya tutup seperti ini dan saya akan lakukan proses pengelasan. Baik teman-teman, untuk proses pengelasan kita lakukan secara merata. Jadi untuk proses pengelasannya seperti ini. Jangan terputus-putus untuk menghindari bolong-bolong bocor. Dan apabila las-lasan itu yang baik, maka permukaan yang kita las ini benar-benar tertutup dengan rapat. Oke, kerak pada proses pengelasan secara otomatis akan tersingkir. Nah, seperti ini hasil las-lasan yang sudah selesai. Dan nanti kita akan coba rapikan. Oke, seperti ini kondisi las-lasan yang sudah saya lakukan keliling merata. Tinggal saya rapikan dulu. Oke, setelah saya rapikan, selanjutnya tinggal saya lakukan pengecatan kembali supaya terlihat nampak seperti baru. Saya lakukan pengecatan dengan pilok. Setelah dilakukan pengecatan, untuk labelnya saya tempel kembali.
Oke, seperti ini hasilnya, nampak seperti baru kembali. Lalu saya akan lakukan pengetesan. Namun sebelum melakukan pengetesan, saya akan memasukkan pelumas terlebih dahulu. Yang mana untuk pipa baliknya saya tutup sebagian di sebelah kiri. Saya akan masukkan olinya ini dari sebelah kanan. Oke, bisa kita lihat nanti untuk tang ampere menunjukkan arusnya. Oke, saya akan lakukan pengetesan sambil memasukkan pelumas olinya ini. Ya, saya berikan sumber. Secara otomatis oli akan terhisap. Nah, ini. Oke, terhisap. Untuk arusnya menunjukkan di 0,6. Oke, sudah terhisap masuk. Selanjutnya saya akan tes untuk daya tekannya pada pipa presnya ini. Oke, untuk daya presnya cukup baik dan arusnya menunjukkan di 0,6. Mantap ya. Jadi untuk perbaikan mesin kompresor ini sudah selesai, siap digunakan kembali. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.